Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Alfa Beriansa, SIP MIP, selaku dosen mata kuliah Pemerintahan Daerah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Seli Padilla dengan NIM B1B121 027, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baik, materi mengenai asas-asas pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat adanya perubahan kedudukan terhadap institusi kelurahan yang sebelumnya merupakan bagian dari unsur perangkat daerah, akan tetapi pada saat undang-undang yang baru ini kedudukan kelurahan mengalami perubahan yang cukup mendasar. Dalam hal kelurahan menjadi bagian dari perangkat kecamatan, sehingga secara tidak langsung kelurahan kedudukannya berada di bawah institusi kecamatan dan lurah sebagai kepala kelurahan tentunya juga menjadi bawahan langsung camat sebagai kepala kecamatan, serta konsekuensinya yang selama ini lurah bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota, maka pada undang-undang ini lurah bertanggung jawab langsung kepada kecamatan. Maka dari itu perubahan kedudukan institusi kelurahan di unsur perangkat daerah menjadi unsur perangkat kecamatan tentu harus disiapkan dan diproses dengan cepat dan tepat, serta harus ditindaklanjuti sesuai dengan tuntutan dari Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga penyelenggaraan pelayanan di tingkat kelurahan tidak terkendala seiring dengan perubahan dari undang-undang tersebut. Nah, kemudian perubahan tersebut akan dapat terlihat dari sisi kedudukan kelembagaan kelurahan, hubungan kerja kelurahan antar camat dan lurah, anggaran pemerintah kelurahan, status dan keberadaan kepegawaian, serta pertanggungjawaban lurah dan lain sebagainya. Nah, memasuki asas pertama, yaitu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama adalah asas dekonsentrasi. Salah satu asas penyelenggaraan pemerintah daerah yang pernah diberlakukan di Indonesia dalam sejarah penyelenggaraan pemerintah daerah adalah asas dekonsentrasi. Selain itu, dua asas lainnya yakni asas desentralisasi dan asas pembantuan. Pada masa pemerintahan Orde Baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, asas dekonsentrasi juga merupakan salah satu dari 3 asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Produk Orde Baru ini, keberadaan dari asas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yakni dengan menjelaskan dan mendekonsentrasikan dengan asas-asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, menurut Sabdo Wasistiono DKK, bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas asas desentralisasi dan asas dekonsentralisasi dan asas pembantuan. Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di antaranya adalah asas dekonsentrasi. Menurut pandangan ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hubungannya dengan tugas pemerintah pusat dan dapat menyerahkan urusan-urusan atau tugas kepada daerah, serta dekonsentrasi yaitu urusan pemerintah yang diserahkannya
Diadakannya asas dekonsentrasi ini dikarenakan adanya beberapa alasan seperti dinyatakan oleh Rosidin. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diselesaikan kepada pemerintah daerah. Menurut asas desentralisasi, pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi dan ini diantaranya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggara pemerintah pengelolaan, pengembangan dan pelayanan terhadap kepentingan umum. Kemudian terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara. Terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional, terpeliharanya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan dari dekonsentrasi merupakan salah satu bentuk dari konsep desentralisasi seperti dinyatakannya dalam sistem pemerintah negara Republik Indonesia. Asas desentralisasi sebagai suatu sistem bukan merupakan sistem yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kesatuan sistem yang lebih besar dari negara bangsa, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai genius terdiri dari desentralisasi, sentralisasi, dan dekonsentralisasi. Dengan demikian, desentralisasi bukan berarti merupakan alternatif dan sentralisasi, dan bukan pula merupakan antisientis dari sentralisasi antara desentralisasi dan sentralisasi. Tidak dilawankan, melainkan keduanya merupakan subsistem dalam kerangka organisasi negara berbangsa. Nah, lebih lanjut dinyatakan yang penting perlu dicatat di sini bahwa walaupun desentralisasi ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris decentralization, namun antara desentralisasi mempunyai pengertian yang berbeda. Misalnya United Nations memberikan batasan tentang decentralization sebagai pada prinsipnya batas ini hanya menjelaskan bahwa proses dari perubahan sebuah kewenangan yang diserahkan oleh unsur pemerintah pusat kepada unsur pemerintah daerah. Proses ini melalui dua cara, yaitu pertama dengan delegasi kepada pejabat-pejabat di daerah, atau kedua dengan devolution kepada bangsa otonomi daerah. Kemudian akan tetapi tidak dijelaskan isi dan keluasan dari kewenangan serta konsekuensi penyerahan kewenangan tersebut bagi badan-badan otonomi daerah tersebut. Terkait dengan desentralisasi lebih lanjut, dinyatakan oleh beberapa hal yang menyebut bentuk-bentuk dari desentralisasi adalah sebagai bentuk suatu perangkat wilayah yang berada di luar kantor pusat kepada penjabatnya oleh penjabat departemen. Suatu hal yang dilimpahkan suatu wewenang dan tanggung jawab pada bidang urusan tertentu yang bertindak sebagai perwakilan departemen pusat untuk melakukan fungsi bidang tertentu yang bersifat administratif tanpa menerima penyerahan penuh kekuasaan. Pertanggungjawaban akhir tetap berada di departemen pusat, namun hal ini sangat berbeda dengan konsep devolution, karena sebagai suatu bentuk kekuasaan yang diserahkan kepada badan-badan politik di daerah, merupakan suatu kekuasaan penuh mengambil keputusan politik secara politik maupun secara administrasi. Sifatnya adalah penyerahan secara nyata beberapa fungsi dan kekuasaan, bukan hanya sekedar untuk pelimpahan kewenangan. Ditegaskan bahwa definisi lainnya tentang konsep desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah juga dinyatakan bahwa pengertian dari desentralisasi tersebut dapat dibedakan dalam 4 bentuk, yaitu devolution,
dekonsentrasi, delegasi, dan privatisasi. Nah, pengertian dan pengadaan lainnya terhadap pelaksanaan konsep desentralisasi pada suatu negara dalam penyelenggaraan pemerintah menurut pendapat beberapa hal yang dinyatakan dalam kenyataan memang ada dua bentuk dari suatu konsep desentralisasi, yaitu bersifat administratif, kemudian bersifat politik. Dikatakannya desentralisasi administratif adalah delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kemudian di tingkat lokal para penjabat tersebut bekerja sama dalam batas-batas rencana dan sumber-sumber pembiayaan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Juga memiliki keleluasan, kewenangan, dan tanggung jawab tertentu dalam mengembangkan kebijaksanaan pada pemberian jasa dan pelayanan di tingkat lokal. Kewenangan itu bersifat sangat bervariasi sekali melalui dari penetapan dari peraturan-peraturan yang bersifat formal sampai kepada keputusan-keputusan yang lebih bersifat substansional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan desentralisasi politik yaitu kewenangan terhadap pembuatan keputusan dan proses kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya yang dimiliki dan diberikan kepada badan-badan pemerintah regional dan lokal. Nah, dengan mengutip pendapat dari ini mengatakan pada dampak dan konsekuensi dari penyerahan urusan dan wewenang kepada daerah atau bagian tertentu untuk dasar dalam pengambilan keputusan dan kontrol oleh badan-badan otonomi daerah yang menunjukkan kepada pemberdayaan kapasitas lokal, sehingga kemampuan mengembangkan otoritas akan lebih meningkat. Jika pemerintah lokal semata-mata ditugaskan hanya mengikuti dan melaksanakan kebijakan yang bersifat nasional, maka para pemuka dan warga masyarakat akan mempunyai investasi kecil saja di dalamnya. Apabila suatu unit lokal diberikan kesempatan meningkatkan kekuasaan pada tingkat nasional, tidak dengan sendirinya akan menyusut. Nah, pemerintah pusat mungkin malah memperoleh respek dan kepercayaan karena menyerahkan proyek dan sumber daya, dan dengan demikian dapat lebih meningkatkan pengaruh dan legitimasi dari konsep dekonsentralisasi. Pandangan bahwa pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah tersebut dapat meliputi pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintah lebih tinggi ke aparatur lainnya dalam suatu tingkat pemerintah tersebut dekonsentrasi horizontal. Kemudian pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya ke aparatur lainnya dalam tingkat pemerintah yang lebih rendah atau dekonsentrasi vertikal. Kemudian dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi wilayah provinsi dibagi ke dalam wilayah-wilayah kabupaten dan kota. Kemudian wilayah-wilayah kabupaten dan kota dibagi dalam wilayah kecamatan. Nah, penerapan asas dekonsentrasi semacam ini tersebut disebut dengan dekonsentrasi teritorial. Kemudian wilayah jabatan menurut tingkat-tingkat hierarki, yaitu kewenangan atau hak untuk bertindak dan mengambil keputusan-keputusan atas inisiatif sendiri. Kemudian mengenai wilayah-wilayah jadi yang diserahkan ke bawah wilayah wewenang
untuk bertindak dan wewenang untuk mengambil keputusan, sedang tanggung jawab terhadap masyarakat. Hal yang dipertanggungjawabkan oleh DPR tetap berada pada tangan penjabat yang tertinggi. Selanjutnya asas tugas pembantuan. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ketiga adalah undang-undang ini, selain dari asas dekonsentralisasi dan desentralisasi, adalah asas tugas pembantuan. Nah, di mana pengertian tentang asas tugas pembantuan tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang poin 1 poin G, pasal 1 poin G, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu, yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada yang menugaskan. Berdasarkan pasal di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ada dalam bentuk penugasan, kemudian dalam bentuk penugasan pemerintah kepada daerah, dan juga dapat langsung kepada desa terkait dengan tugas-tugas tertentu, sehingga yang menerima penugasan tertentu ini adalah daerah dan desa, bukan orang atau penjabat pemerintah. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pembantuan ini, dari sisi pelaporannya sebagai disampaikan kepada yang menugaskannya, juga dimasukkan ke dalam laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah atau LKPJ sampai KDH, yang disampaikan kepada DPRD yang bersangkutan setiap tahunnya, maupun pada LKPJ KDH berakhir pada masa jabatan 5 tahunan. Sehingga dalam LKPJ KDH dilaporkan dua hal, yakni penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan penugasan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan desa juga harus diikuti dengan unsur pembiayaan, baik itu unsur sarana maupun prasarana, unsur sumber daya manusia, serta tentunya juga ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penugasan tersebut kepada yang menugaskannya. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 13 Pasal 13 Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dinyatakan dengan jelas bahwa pemerintah dapat melaksanakan atau dapat menugaskan kepada daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan sarana dan prasarana, kemudian serta sumber daya manusia, dan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan dapat mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah. Yang selanjutnya, setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, unsur pemerintah pusat dapat menugaskan kepada daerah terkait dengan tugas-tugas tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan, dan juga tugas yang harus disertai dengan unsur-unsur pembiayaannya, unsur sarana dan prasarana, serta unsur sumber daya manusia, dan kewajiban merupakan atau melaporkannya kepada pelaksanaan dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintahan selaku unsur yang menugaskan. Dan setiap penugasan itu tersebut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dinyatakan dengan jelas bahwa pelaksanaan asas tugas pembantuan kemungkinan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, akan tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa, yang disertai sumber daya manusia dan kewajiban prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Kemudian dengan demikian, maka dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah ini
Terkait dengan pelaksanaan tugas pembantuan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh unsur pemerintah pusat saja, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh unsur pemerintahan daerah provinsi kepada unsur pemerintahan daerah kabupaten dan kepada desa, serta dari unsur pemerintah daerah kabupaten kota kepada desa. Kemudian tidak lanjut dari pengaturan tentang tugas pembantuan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu sebagai sumber unsur pelaksanaan maka pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota serta desa dapat mempedomani peraturan pemerintah ini tentang pelaksanaan dari tugas pembantuan. Batas wilayah tertentu yang berhak dan berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara perundang-undangan yang berlaku. Kemudian berdasarkan ketentuan di atas, maka daerah otonom diartikan sebagai berdasarkan ketentuan hal di atas atau hal yang sebelumnya, maka daerah otonom diartikan sebagai suatu daerah yang selanjutnya disebut dengan daerah yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan berada dalam suatu ikatan negara, sehingga Kesatuan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 1 poin C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan demikian, di dalam konsep otonomi daerah hal tersebut terdapat 3 hal yang prinsip, yakni adanya hak, wewenang, kewajiban, hak, wewenang dan kewajiban. Namun secara realita terlihat bahwa pemerintah daerah dan masyarakat daerah lebih berorientasi kepada penuntutan terhadap hak kewajiban daerah yang bersangkutan, sehingga kesannya secara kasat mata bahwa pemberian otonomi daerah kepada daerah tersebut lebih berorientasi kepada hak dan wewenang saja, sedangkan unsur kewajiban daerah seakan-akan terlupakan atau acuh tak acuh. Kemudian selain hal tersebut, maka dalam konsep otonomi daerah tersebut lebih bersifat kepada mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengatur daerah-daerah sendiri melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam hal ini daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini mengatur artinya daerah dapat mengatur daerahnya melalui peraturan-peraturan yang dibuat, seperti adanya peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan lain sebagainya. Sedangkan mengurus artinya kepada daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan wewenang pemerintah seperti menyusun perencanaan, baik itu perencanaan pembangunan daerah, pengaturan tentang organisasi pemerintahan daerah, kemudian pengawasan melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah, dan dilanjutkan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 bahwa daerah berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi yang real dan seluas-luasnya, tetapi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian, prinsip otonomi yang real atau nyata tetap merupakan prinsip yang harus melandasi pelaksanaan pembatasan pemberian otonomi kepada daerah, sedangkan
istilah seluas-luasnya tidak lagi dipergunakan karena berdasarkan pengalaman kecenderungan pemikiran selama ini istilah tersebut ternyata dapat menimbulkan kecenderungan dalam hal pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan otonomi kepada daerah sesuai dengan prinsip yang digaris dengan garis-garis besar haluan negara. Kemudian yang digaris dalam hal ini istilah nyata dan bertanggung jawab kiranya akan dapat menjadi lebih jelas di dalam penjelasan-penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di daerah. Dinyatakan bahwa dari pengarang-pengarang tersebut tampak dengan jelas perwujudan dari prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab nyata, dalam arti bahwa pemberian otonomi kepada daerah yang bersangkutan secara nyata maupun mampu mengurus rumah tangga sendiri, bertanggung jawab dalam arti bahwa pemberian otonomi itu kan proyek dan sumber daya, dan dengan demikian dapat lebih meningkatkan pengaruh dan legitimasi dari konsep dekonsentralisasi. Pandangan bahwa pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah tersebut dapat meliputi pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintah lebih tinggi ke aparatur lainnya dalam suatu tingkat pemerintah tersebut dekonsentrasi horizontal. Kemudian pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya ke aparatur lainnya dalam tingkat pemerintah yang lebih rendah atau dekonsentrasi vertikal. Kemudian dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi wilayah provinsi dibagi ke dalam wilayah-wilayah kabupaten dan kota. Kemudian wilayah-wilayah kabupaten dan kota dibagi dalam wilayah kecamatan. Nah, penerapan asas dekonsentrasi semacam ini tersebut disebut dengan dekonsentrasi teritorial. Kemudian wilayah jabatan menurut tingkat-tingkat hierarki, yaitu kewenangan atau hak untuk bertindak dan mengambil keputusan-keputusan atas inisiatif sendiri. Kemudian mengenai wilayah-wilayah jadi yang diserahkan ke bawah wilayah wewenang untuk bertindak dan wewenang untuk mengambil keputusan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sebagai masalah yang timbul akibat tugas pembantuan diantaranya dalam bentuk pelaksanaan tugas yang kurang diikuti dengan pembiayaan yang cukup dan memadai menjadi kendala, apalagi transportasi atau transparansi pengelolaan dari tugas pembantu yang cenderung masih didominasi oleh sektor kesehatan, pendidikan maupun sektor-sektor real lainnya. Walaupun secara empirik sektor tersebut telah menjadi unsur tumpang tindih, bahkan gesekan antara tugas pembantuan dan tugas dan fungsi dari dinas daerah atau badan daerah, sumber daya manusia yang kurang berkualitas sebagai suatu ironis dan menyedihkan, yaitu aparatur pemerintah daerah. Pemerintah identifikasi cukup kuat dalam level pemerintah dapat terintegrasi secara konstruktif. Nah, permasalahan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas pembantuan yakni fungsi pengawasan atau controlling, kurangnya pengawasan terhadap bawahannya berdasarkan pada kategori yang rendah, sehingga akibat rentan dan terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka dari itu, akibat dari kurangnya pengawasan tadi, maka sering terjadinya antara korupsi
dan lain-lain sebagainya. Kelemahan tersebut disebabkan kurang mendapat perhatian dari atasan ke bawahan maupun bawahan ke atasan. Kemudian kelemahan tersebut yang serius bagi inspektorat daerah, kabupaten atau kota, dan sebaliknya tugas pembantuan adalah bagian dari inspektorat, sehingga tidak sinkronisnya antara kebutuhan pemberi dengan penerima tugas pembantuan. Sebagai contoh, pemberi pemerintah pada level provinsi atau badan yang lebih tinggi menginginkan jalan sementara penerima kebutuhan air dan seterusnya. Upaya menghindari kondisi tersebut diperlukan musrembang atau musyawarah pada tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Serta permasalahan terjadi tugas yang overlapping antara penerima dan pemberi tugas pembantuan tersebut dapat apa tugas diutamakan tupoksi atau menjadi selera tugas, atau pembantuan yang cenderung bertolak belakang, sehingga sehubungan dengan pola pemberian tugas pembantuan tersebut, maka pola pemberian tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa, dari pemerintahan daerah kepada desa, tidak terlepas dari urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah sebagai institusi yang menugaskan. Bertolak dari pernyataan tersebut, maka urusan pemerintah yang dapat ditugaskan pembantuan adalah sebatas urusan pemerintah yang berasal dari kewenangan yang bersifat atributif dan bukan kewenangan yang bersifat delegatif. Tugas pembantuan tersebut pada hakikatnya merupakan tugas untuk membantu menjalankan urusan pemerintah dalam tahap implementasi kebijakan yang bersifat operasional. Oleh karena itu, sebagai petunjuk pelaksanaan standar biaya dan peralatan serta sumber daya manusianya, itu hakikat tugas pembantuan. Dinyatakan dalam tugas pembantuan adalah tugas pembantuan yang menjalankan urusan pemerintahan dalam tahap implementasi kebijakan serta yang bersifat operasional. Kemudian urusan pemerintah yang dapat ditugaskan atau dibentukkan adalah menjadi kewenangan dan institusi yang mengelolanya, sehingga jenis kewenangan yang dapat ditugaskan pembentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah kewenangan yang bersifat atributif, sedangkan kewenangan yang bersifat delegatif tidak dapat dipembentukan kepada institusi lain, sehingga kewenangan tersebut memiliki suatu kehakikatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.